Halo, saya John. Di video ini saya akan membahas. Oke, ini pembahasan sensitif, tapi ini harus dibahas dan didengar terutama oleh orang tua muda, kaum milenial yang sudah memiliki anak yang saat ini SD ataupun SMP. Keresahan saya di mana saya melihat bocil karena kurangnya pengawasan dalam bermain HP. Selain bermain judi, tapi juga sudah banyak yang mulai mengakses bokep. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah gagal memblokir situs-situs bokep ini karena masih bisa diakses menggunakan VPN. Kalau sudah dewasa ya terserahlah hak-hak Anda. Kerusakan otak bisa terjadi ataupun tidak ya terserahlah. Kendalikan diri Anda masing-masing. Ya paling kalau orang dewasa mengaplikan kerusakan otak akibat bokep ya dengan nikah, atau mungkin seperti kasus kebanyakan yang ujung-ujungnya ditahan akibat pemerkosaan dan lain-lain, atau mungkin dengan jajan, ya terserahlah. Tapi yang mau saya bahas adalah dampak bokep terhadap anak kecil yang otaknya saja belum terbentuk sempurna. Bokep ada dua jenis menurut saya. Bokep vulgar tentunya di situs luar, yang bila mana mengaksesnya harus menggunakan VPN, seperti yang kita semua tahu. Yang kedua, bokep non vulgar, yang efeknya juga sama, yaitu yang banyak disediakan di platform aplikasi hiburan seperti TikTok. Sudah bukan rahasia lagi, banyak perempuan zaman sekarang mencari duit dengan berjoget-joget, memperlihatkan bentuk tubuhnya dengan pakaian yang minim. Itu juga sudah jelas berdampak kepada anak yang belum sepantasnya menonton hal tersebut. Maka dari itu ini jelas butuh pengawasan. Terbilang susah gampang, karena anak pun bisa curi-curi situasi di saat orang tua tidak ada misalnya. Sudahlah, jangan mengharapkan pemerintah untuk pembatasan. Kita saja masing-masing di rumah menguasai keluarga, terutama anak-anak kita. Loh, jangan menyepelekan hal seperti ini bro. Jangan sampai kejadian dulu hal yang tidak diinginkan baru menyesal. Seperti kasus ini. Miris kan? Dari mana mereka belajar berbuat hal seperti itu kalau bukan dari HP? Ini berdampak ke perilaku dan lain-lain. Sudah jelas mengganggu fokus belajarnya. Coba bayangkan. Ya mungkin kalau ke anak SMP masih bisa kita berikan edukasi mengenai seks. Tapi bagaimana caranya mengedukasi ke anak SD mengenai seks? Susah kan? Makanya sebetulnya pemberian HP dari dulu ada batasan minimal umur, yaitu 14 tahun. Atau anak kelas 2 SMP. Loh, tapi bagaimana sekarang zaman sudah berbeda. Anak SD butuh HP untuk belajar daring dan sebagainya. Nah, sudah tahu kan poinnya, di mana kesalahannya? Jadi jangan menyalahkan teknologi, karena kalau dipakai dengan baik ya baik hasilnya. Pemerintah tidak bisa menyamaratakan kondisi keluarga masyarakat dalam pengawasan dan pendidikan anak pada saat di rumah. Karena banyak orang tua yang sibuk dalam bekerja. Tapi ini poin yang penting. Mengapa anak SD sudah bisa mengakses atau berbuat hal yang di luar nalar? Ya karena sistem pendidikan. Sudah seharusnya kita menyuarakan hanya umur 14 tahun atau minimal kelas 7 SMP baru boleh anak diberi HP. Ini harus diedukasikan ke semua unsur masyarakat, baik di desa ataupun di kota, baik di sekolah ataupun di lingkungan. Ini harus merata bro. Jadi pendidikan anak SD sudahlah pakai manual saja, yaitu pakai buku. Bukan apa-apa harus pakai HP, pakai Google. Aduh, malas apa kalian ngajarin? Sekian dari saya John di Bacot Logika. Tulis komentar Anda bila Anda merasa mempunyai logika lain untuk dibicarakan. Maaf bila ucapan saya menyinggung. Namun seharusnya orang dewasa menggunakan logika, bukan emosi. Terima kasih.